Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kabarnya pertemuan Prabowo Jokowi ini kabarnya membahas pilkada 2 putaran. Wah, ngeri-ngeri sedap. Masa iya ya? Masa iya dengan adanya seperti ini ya, pertemuan-pertemuan seperti ini bocor bahwa PDIP soroti ada upaya intervensi. Masa iya begitu kan Prabowo kalah sama Jokowi? Masa iya di situ? Kan berarti kalau Prabowo kalah begitu kan, berarti kan artinya apa? Artinya apakah ini ada tanda kutip boneka-bonekanya? Kok bisa begitu? Padahal itu disoroti sudah menang ya. Masa iya apakah mau intervensi sana sini? Apa yang mau mengintervensi ya? Padahal ini sudah jelas-jelas menang 1 putaran. 50% plus 7%. Kalau ada 2 putaran datanya dari mana? Ini bisa kok dia diadu di situ. Makanya ya ada intervensi apa atau bagaimana? Kalau ini benar ya, kalau ini benar, maka yang terjadi di situ adalah bahwa demokrasi sudah gagal. Jadi jangan sampai ya seorang Prabowo ini menjadi boneka dari seorang Jokowi begitu kan. Ya sama aja. Jokowi 3 periode kalau bisa mensatset sana sini kan. Kan lucu begitu. Coba kita baca dari Tempor Alus begitu kan ya. Dari bocor alus biar dari Tempo ya. Coba kita baca. Ini Prabowo mau pilkada Jakarta 2 putaran, mendukung Ridwan Kamil Presiden Prabowo Subianto ditenggarai menginginkan pilkada Jakarta berjalan 2 putaran. Terendus kubu Prabowo Rano Karno ya. Ini sudah jelas katanya begitu. Dalam artian apakah ada embel-embel di situ bahwa KPU dan Bawaslu harus ya mengadakan ulang di situ. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar kepada kita. Artinya apa? Secara tidak langsung bahwa ya hal-hal seperti ini akan menjadi kendala penting kepada demokrasi kita. Artinya menjadi penghambat begitu kan. Ya tak salah ini beritanya. Ya dulu nafsunya sekali gas. Ya kami langsung jadi gub niat calon tunggal. Nyaris semua parpol berborong. Coba kita lihat saja. Tidak akan ada intervensi pilkada di 2024. Siapapun yang dipilih rakyat harus hormati. Ini kata Prabowo begitu kan. Kalau ini benar bahwa PDIP sudah mendengar bahwa ada intervensi dalam pertemuan Prabowo dan Prabowo dengan Jokowi ini, jelas begitu kan bahwa siapa yang menjadi boneka, siapa yang bisa disuruh-suruh di situ. Seorang presiden itu tidak bisa disuruh-suruh oleh siapapun, apalagi mengintervensi ini. Pak Prabowo saja begitu kan sudah benar-benar bagaimana mengevaluasi yang dari kepemerintahan itu melebihi dari seorang Jokowi. Masa ya mau disuruh-suruh itu? Kalau kalah ya kalah lah ya, nggak usah lah. Padahal bukti nyata di situ begitu kan di di realconnya sudah jelas kok begitu. Bahkan dalam hitungan-hitungan di realconnya KPU sudah jelas menang begitu. Apa yang masih mengintervensi Sani? Ini artinya saking takutnya pada Anies Baswedan. Seorang Jokowi saking takutnya pada Anies Baswedan. Bisa-bisanya melakukan hal seperti itu. Kan aneh. Saya kira persoalan-persoalan politik ini perlu begitu kan ya. Disiasati penting ya. Tapi bukan untuk mengintervensi sana-sini begitu. Ini bocor halus ya. Coba kita lihat saja ini. Dalam pemberitaannya ya. Dalam realconnya begitu kan ya. Jauh mereka. Dibandingkan dengan ada 52% dari hasil data rekapitulasi mulai dari 6 kota begitu kan ya. 6 daerah. Para mononakon ini unggul di situ. Ya, Ridwan Kamil dan Suswono hanya unggul di 2 kecamatan. Ini gimana begitu? Masih percaya kepada Mulyono? Masih percayakah kepada seorang Prabowo? Pak Prabowo jangan ngelawan kehendak rakyat. Rugi Anda nanti. Situasi akan chaos. Kepercayaan rakyat akan hilang. Anda akan tahu bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan coba merekayasa itu.
Ini jadi perhatian besar Prabowo. Padahal ya suara sudah dimenangkan cagup nomor urut 3. Kurang kerjaan apa lagi? Ya karena di Pilkada Jakarta itu kan sangat sentral sekali. Dikit-dikit nanti Pramono Rano Karno dilantik makan di pinggir jalan. Itu sudah disorot melebihi dari Jawa Tengah, melebihi dari Jawa Timur, melebihi dari Jawa Barat begitu kan. Makanya di Jakarta itu kan menjadi rebutan. Apalagi didukung oleh Anies Baswedan. Semakin ketar-ketir seorang Jokowi. Seorang Mulyono bisa ketar-ketir. Kenapa? Ya karena ada anak abah bersatu dengan Ahoker. Terus kemudian Anies Baswedan dengan Ahok sudah bersatu mereka begitu kan. Apa yang kita lihat hari ini bahwa sosok seorang Jokowi ini ya mulai agak panik lah untuk melihat bagaimana politik yang ada di Pilkada DKI Jakarta. Ya kenapa? Yang saya katakan tadi, kalau ini nanti dilantik, wah bakal kebakaran jenggot begitu kan. Ini lawannya sebenarnya. Makanya yang menang di Pilkada Jakarta itu lawannya nanti di Pilpres 2029. Ya semoga Pramono Anies Baswedan. Walaupun tidak Anies Baswedan, nanti Pramo yang penting ada saingannya begitu kan. Atau setidaknya ya Prabowo dengan Pramono. Yang penting keluarga Jokowi tidak bisa berkiprah. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ya kata netizen loh begitu. Coba kita baca ya dalam beritanya begitu kan ya, apakah ada intervensi atau tidak. Tapi yang jelas ya PDIP sudah menyoroti ada upaya intervensi dari pertemuan Prabowo Jokowi bahas Pilkada Jakarta 2 putaran. Juru bicara PDIP Perjuangan Ciko Hakim meyakini apabila ada upaya intervensi dari pihak manapun, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Bawaslu akan mempertahankan sikap netral di Pilkada Jakarta 2008. Hal itu disampaikan Ciko merespon pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan bekas Presiden Joko Widodo di Kartanegara Jumat malam ya, yang disebut-sebut membicarakan skenario Pilkada Jakarta 2 putaran. Kendati demikian, ya, ia menyebutkan pihaknya belum mendengar pasti soal isu pembahasan Pilkada Jakarta 2 putaran dalam pertemuan Prabowo dengan Jokowi. Pertemuan Prabowo dengan Jokowi bukan sekedar pertemuan biasa menurut informasi yang diperoleh ya, bahwa pertemuan Jokowi dan Prabowo di Kartanegara tadi malam membicarakan soal Pilkada Jakarta 2024 di skenario 2 putaran. Hal itu menyusun perolehan suara yang diraup pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 3 Pramono Rano Karno ya sebesar 50,7%. Ngeri bos, apa yang masih dipertahankan itu begitu kan ya. Artinya apakah masih mau mengintervensi sana sini? Apakah tidak percaya kepada KPU dan Bawaslu? Jadi artinya lucu begitu kan. Kalau tidak mau kalah, nggak usahlah mau nyalon ya menjadi pemimpin. Nampaknya kita tahu bahwa figur di situ sangat menentukan sekali. Karena figur Ridwan Kamil ini tidak laku, seorang Jokowi sudah tidak laku, efek Jokowi sudah tidak laku. Masa mau mempertahankan itu? Apakah mau melawan dengan suara rakyat? Kan itu logikanya. Makanya saya kira ini benar-benar kita amati betul bahwa kalau ada intervensi sana sini, wah saya yakinnya bahwa wah nggak tahu lagi saya begitu kan. Berarti demokrasi ini benar-benar dipreteli. Itu aja sih sebenarnya. Makanya saya berharap bahwa nanti begitu kan. Semoga saja tidak ada intervensi kayak begituan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.